Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayara Gersia Arsi dengan NIM akhir 069 dari kelas A Ilmu Hukum. Saya akan melanjutkan tugas saya membaca buku Suhino. Dimulai dari halaman 64 dan melanjutkan dari halaman tugas yang kemarin. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi, seperti gereja. Sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Yohanes ke-22. Marcellus adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum Fransiskan. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal, yang diberi nama Défenseur Pacis atau Pembela Kedamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberaniannya serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Distinciones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sedang buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulannya saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marcellus sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, Marcellus bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran dari Marcellus ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas, karena dalam ajaran Marcellus tampak benar-benar peranan orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Menurut Marcellus, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang menurut Agustinus Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada suatu, jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih samar-samar. Jadi dari ajaran Marcellus tentang terjadinya negara itu telah terlibat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat, yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang meletakkan benih-benihnya dalam perjanjian itu. Menurut Marcellus, rakyat menunjuk seseorang yang diserai untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang-orang yang mereka tunjuk ini, mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian penundukan atau factum subjection. Bagaimanakah sifat penundukan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu? Ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marcellus, factum subjectionis ini ada 2 macam, yaitu bila penundukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat. Jadi sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh dan tidak wenang menentukan peraturan atau undang-undang. Yang menciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat-sifat penundukan yang demikian ini disebut concessio. 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat konstitutif.
Penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio. Yang terakhir inilah yang dianut oleh kaum glossatoren, yaitu orang-orang hukum yang menyisipkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru. Karena dengan demikian hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan hukum, menurut kaum glossatoren, factum successionis harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marsilius, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat. Sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka. Jadi tidaklah mungkin seseorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi perimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat dan raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian yang dianut Marsilius adalah factum successionis yang bersifat konsesio. Seolah-olah dalam ajaran Marsilius ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian-uraian selanjutnya ajarannya masih ada sifat teokratisnya, yaitu meskipun ia mengatakan bahwa terjadi negara itu karena perjanjian dengan factum successionis, orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang-orang dapat mengadakan perbuatan yang demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu dari jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian. Maka menurut Marsilius, Tuhan itu merupakan sebab yang jauh atau causa remota daripada terbentuknya negara. Sekarang bagaimanakah hubungan antara negara dengan gereja menurut ajaran Marsilius? Kalau Agustinus mengadakan bahwa yang digandaki itu adalah kerajaan Tuhan dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksananya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama. Dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja. Hanya saja lapangannya berbeda. Negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerohanian. Maka Marsilius telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja. Dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja. Oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentuk suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membuat peraturan-peraturan hukum dan undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat, yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi tegasnya mengarahlah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Ajaran Marsilius tentang negara dan hukum ini dikemukakan dalam abad dalam banyak hal adalah sangat menarik perhatian oleh karena tidak adanya sedikit pun cita-cita besar dari zaman abad pertengahan, yaitu sedikit pun tidak mengenai adanya kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme diciptakanlah pandangan realisme yang nanti banyak persamaan dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18 dan monarki konstitusi dalam abad ke-19. Lebih menarik perhatian lagi adalah sifat keberanian dan sikap bebas daripada Marsilius, tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan atasannya, yaitu Kaisar Louis. Ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan kaisar, karena pendiriannya tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu negara republik demokrasi. Namun sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja serta segala konsekuensinya, dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak. Dalam arti di dunia ini tidak ada yang mengatasi, dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja. Jadi sifat mutlaknya itu baik dapat dalam tingkatnya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Keabsolutan itu dapat sedemikian rupa, sehingga kalau dahulu pada zaman abad pertengahan raja itu terikat oleh ketentuan-ketentuan agama atau soal-soal etis, maka sekarang malahan raja itulah yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.
Dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absolut ini, yang mana raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, maka lalu timbullah penyalahgunaan kekuasaan, antara lain pengekangan dalam hal kepercayaan, maka tidak heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan baru yang menantangnya. Tetapi aliran atau gerakan ini tidak bermaksud menghapuskan raja-raja. Jadi bukanlah anti raja, mereka itu hanya anti kekuasaan raja yang bersifat absolut. Karena ini mesti selalu menimbulkan ekses. Jadi ekses inilah yang mereka tentang. Aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken berarti anti raja. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh kaum monarkomaken ini bukanlah anti raja, tetapi anti kekuasaan raja yang bersifat absolut dan terutama eksesnya. Aliran inilah yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara menguraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja. Kalau teori teokrasi pada zaman abad pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya absolut, jadi raja kekuasaannya pun juga harus absolut. Maka aliran monarkomen ini lalu mencari dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Tapi sebelum membicarakan aliran monarkomaken ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran ada pada zaman ini kiranya akan sama dengan akibat daripada ajaran Marcellus tadi, yaitu pembentukan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak daripada raja. Di zaman Renaissance abad ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah Perang Salib. Jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan abad pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance. Sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis, dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat, dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadilah perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dalam hal yang khusus, dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang, akal manusia mulai mencapai kehidupan. Maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan yang tertinggi, sekarang maka pada zaman Renaissance hasil perseoranglah di mana orang lain tidak dapat melakukannya mendapatkan pujian dan penghargaan yang tertinggi. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya, meskipun dengan akal yang licik tetap ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu demikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum. 1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh budaya Yunani kuno, pengaruh ini timbul karena terjadinya Perang Salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja. Sebab para pemimpin itulah yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah Perang Salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional. Pengaruh ini asasnya adalah sangat buruk. Maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno, sehingga akhirnya orang berlebih-lebihan dan mendewa-dewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut. 2. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Untuk mengetahui sebab-sebabnya harus menyelidiki terlebih dahulu apa maksud yang dengan sistem feodalisme itu dan apa dasarnya.
Di dasarnya itu ialah bahwa hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Ini berarti bahwa mereka yang kehilangan haknya menjadi tugas pemilik itu sendiri untuk mendapatkan kembali haknya. Begitu pula daerah juga merupakan kepribadian, dan dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Hubungan antara Linhar dengan Linman ini semula adalah baik. Linhar semula rajin berkeliling ke tempat-tempat Linman atau sebaliknya, Linman yang berkunjung ke tempat Linhar. Tetapi kelamaan hubungan ini menjadi renggang dan akhirnya malahan terputus sama sekali. Maka setelah putusnya hubungan ini, para Linman lah yang menjadi berkuasa di daerah-daerah tersebut. Kekuasaan ini makin lama makin menjadi kuat. Kedudukan raja tergantung pada bantuan dan dukungan para Linman. Akhirnya kekuasaan raja semakin berkurang dan malahan habis sama sekali. Keadaan demikianlah yang dipergunakan sebaik-baiknya oleh para Linman untuk memproklamirkan dirinya sebagai raja. Demikianlah timbul raja-raja kecil dan mereka ini saling berebutan kekuasaan. Keadaan inilah yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah negara. Hal-hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengadakan konsep tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak kepada negara atau statsabsolutisme, sedang tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaklah kiranya negara yang terjerumus ke dalam keadaan ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini semenjak pada pertengahan abad ke-13. Proses mana berjalan dengan semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia dan akhirnya memuncak pada abad ke-16. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan menjadi hangat dan sangat menarik perhatian. 1. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Tu Prinsip, artinya sang raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntutan atau pedoman dari para raja dalam menjalankan pemerintahnya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Untuk menyatakan kembali dengan negara Italia dan pada waktu itu mengalami kekacauan dengan daerah negara terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendirian Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah mengadakan pemisahan dan pembedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi tidak demikianlah halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam melakukan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas kesusilaan orang, bahkan negara kepentingan akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Niccolo Machiavelli tersebut di atas sangat terpengaruh, bahkan dapat dikatakan merupakan pencerminan daripada apa yang telah dikenalnya dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang telah dijalankannya, karena dianggapnya perlu sekali untuk menyelenggarakan kepentingan negara. Diangkat menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Niccolo Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Maka ia menginginkannya terbentuknya central guild atau sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Niccolo Machiavelli yang mencerminkan semangat Renaissance, sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah ditemukan pada zaman abad pertengahan, sepertinya teori dua bidang, teori cahaya matahari dan bulan, teori tentang kunci kekuasaan dari paus, teori organis mengenai negara, dan sebagainya, semacam itu pada zaman Renaissance telah lenyap lama sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikitpun, dan dalam bukunya Niccolo Machiavelli tidak membicarakan teori tersebut sedikitpun. Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman abad pertengahan yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis naturalistis.
suatu realisme modern yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya dari praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara merupakan Nicolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana zaman abad pertengahan. Sedang menurut Nicolo Machiavelli, tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman, dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja, tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama.